Bagi aku, pengalaman adalah guru yang paling berharga. Kita jadi punya cerita dan karya, dan aku akan mencatatnya untukmu. Subscribe dan tekan loncengnya ya. Terima kasih. Wah, hidup itu memang susah untuk ditebak ya. Ini aja aku seneng banget ketemu sama temen yang udah lama gak ketemu. Terus kita pengen bikin konten bareng dan kita ngobrolin deh soal generasi sekarang. Penasaran kami ngomongin apa aja? Tonton terus video ini sampai habis, oke? Kamu Elsa kan? Iya, gue Elsa. Iya. Gue kayak Inget kayak sama familiar aku ya ya. wajahnya. Aku Nurma. Coba deh inget lagi. Ih, aku ingat. Gimana? Kita kan pernah apa gitu bareng ya? Oh, Coba di Semarang kita pernah ketemu waktu itu. kita pernah ikut competition bareng kan Iya, ya? debat kompetisi di Semarang. Oh iya, Oh, kita seneng satu tim. banget ketemu sama kamu. Kita udah lama banget belum ketemu. Iya, udah lama banget. Kayaknya itu aku ikutnya 2011 deh atau 2012. Terus sekarang udah 2020, berarti around 9 years. 9 years. Oh my god. Wah, udah lama banget. Makasih nih kamu masih ingat sama aku. Sama kamu lah, kamu juga ingat banget sama aku. Kamu yang negur aku. Iya. Kamu udah lama ya di sini ya? Gimana? Di Jakarta. Jakarta aku udah cuma 7 years ya. Aku baru 3 tahun di sini. Berarti bisa dong kita cerita-cerita tentang Jakarta ya. Aku ngajar di daerah Depok sih. boleh. Boleh ya? Cari apa? Masih. Ya udah di sana aja ya. Sana gimana? Sana Sana aja deh, sana aja deh. Sana ya? Iya. Ya, sambil ngopi yuk. Sambil lagi. Ordernya kemana ya? Pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga masih tetap sehat dan bahagia ya. Ketemu lagi di Catatan Nurma, bareng aku Nurma. Tapi hari ini aku nggak sendiri karena aku akan ditemani dengan seorang teman lama yang pernah bareng sama aku juga. Dan ketemu bareng-bareng di Jakarta. Ya mungkin ini sudah rahasia Allah ya membuat kami ketemu. Dan kita bakal sharing bareng tentang apa ya? Kalau kamu penasaran, stay tune terus di channel YouTube Nurma. Dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya. Check it out. Nah, seperti yang sudah aku janjiin tadi, aku bakal kenalin kalian semua dengan teman lama aku yang aku udah lama nggak ketemu. Tapi aku impressed banget sih karena akhirnya dia bisa nyempatin waktu ke Depok dan ketemu sama aku. Siapa dia? Ini dia, teman aku. Siapa sih? Oh, pasti penasaran ya. Ada apa sih? Iya, ini temen aku nih, namanya Elsa. Elsa, kamu boleh kenalin dulu nggak ke teman-teman atau viewers channel aku, kamu itu siapa? Silakan, Sa. Apa ya? Ya, nama, status. Oh my god. Hai, aku Elsa. Udah gitu aja ya. Iya. Elsa sekarang tinggal di mana sih, Sa? Aku di Jaksel, anak Jaksel. Anak Jaksel. Gimana kalau logat Jaksel tuh gimana sih? Oh my god. Oh my god, literally which is gitu ya. ya. Oke, nah aku seneng banget nih ketemu sama Elsa karena hari ini kita mau kayak sharing gitu ya saya tentang kalau di Jakarta ini kan apalagi anak-anak Jaksel tuh banyak anak-anak muda zaman sekarang ya. Kalau aku sih zaman old, nggak juga sih. Enggak gitu juga. Jadi kalau kita tuh kan pernah dengar ada generasi Y, X, Y, Z dan bahkan sekarang ada generasi Alpha gitu. Nah, aku pengen coba sharing aja sama Elsa bagaimana sih menurut Elsa anak-anak zaman sekarang. Jadi kita kayak ngobrol-ngobrol bareng gitu, guys. Hari ini diskusi kita agak berbeda ya, saya. Kita mau ngobrolin tentang anak muda ya. Anak muda ya? Aduh. Anak muda tapi lebih ke generasi sekarang. Kalau aku kan masih masuk generasi Y. Kalau kamu sama. Kita tuh bukan anak muda lagi gitu. Kita kayak apa sih, generasi setengah-setengah gitu ya, setengah tua setengah muda ya nggak sih? Iya, karena kita masih merasakan didikan orang tua kita tentang proses ya. Proses itu artinya kayak aku mau bikin noodle gitu, I have to cook first gitu ya. Kalau sekarang tinggal order aja secara online gitu. So we feel about the process. If you want something, you have to put your effort gitu. Kalau Ada sekarang effort kan ya, instantly gitu. Oh, tapi bener-bener instan gak ya anak generasi sekarang? Sebenarnya kita mending kayak kita cari tahu dulu ya, kayak sebenarnya generasi itu apa. Terus aku pernah dengar kayak ada teori generasi gitu kan. Oh gitu. Kamu pernah baca nggak sih kayak ada Tentang apa beberapa, jadi ternyata tuh dari apa, sebelum
setelah Perang Dunia Kedua tuh ada pembagian. Lama ya, Ci. Luar biasa loh kamu. Setelah Perang Dunia Kedua. Nah, setahu aku gitu, aku kan pernah baca gitu kan. Jadi ada apa bloomer generation. Oh iya, gitu-gitu, kayak iya. generation Sebelum X, Y, berarti. iya, Kalau X, bloomers sebelum uh, X ya, bloomers. X, Y, Z dan yang Alpha terakhir itu. ini Alpha gitu ya. Oke. Kamu pernah tahu nggak sih menurut kamu sendiri tuh Generasi itu apa? Generasi kita juga generasi di zamannya sih menurut aku ya. Artinya ketika memang orang tua kita melahirkan kita, kalau orang tua aku kayaknya sih masuknya ke boomers ya. Jadi orang tua aku itu ngelahirin kayaknya aku ketuaan banget nggak sih? sekitar tahun Oh, 79 kan. Kalau orang tua aku tuh sekitar 63. Jadi masih boomers menuju ke X gitulah gitu ya, generasi seperti itu. Sehingga saat itu pastinya yang aku rasakan itu adalah aku masih bermain bersama teman-teman gitu ya. Di generasi aku itu ya semua ini adalah generasi kan, berarti generasi itu apa ya, someone who refers to their era menurutku gitu. Jadi kayak dulu aku sempat main masak-masakan kayak gitu. Jadi kalau sekarang anak-anak kan masak-masakannya tinggal cari games yang berupa masak-masakan, dia masak. Kalau dulu aku memang harus kayak ambil daun singkong, terus aku potong-potong itu jadi sayurnya, terus aku masak pakai tungku yang memang dari batu bata kayak gitu loh, Sa. Aku merasakan itu gitu di generasinya aku gitu. Dan kayak handphone pun aku baru ngerasainnya kayaknya tamat SMA sekitar tahun 2015, dan itu pun aku belum bisa mendapatkan handphone kalau aku nggak kerja terlebih dahulu seperti itu. Kalau Elsa gimana melihat generasi itu setelah membaca atau berdasarkan your experience? Sebenarnya kayak discussion kayak gini tuh kayak kurang fair nggak sih? Kayak gini misalnya kayak kita ini kan kebetulan hidup di generasi yang sama ya, generation Y ya, anak-anak yang lahir pada tahun 1980 kan, Iya. bener nggak sih? Sampai 1994 itu Iya, generasi benar. Y atau yang disebut dengan anak milenial gitu. Anak Jadi milenial. ternyata aku nggak tahu ternyata aku tuh masuk anak milenial gitu loh. Nah, tapi kayak maksudnya kalau discussion kayak gini kayak kurang fair kalau ini masing-masing generasi kan mikir kalau misalnya generasi gue tuh adalah generasi terbaik gitu, generasi gue kayak kita generasi Y ini kita ngerasa kayak kita tuh yang paling terbaik karena kita tuh ngerasain dari yang era sebelum digital sampai yang era yang super digital sekarang. Jadi dapat dua-duanya ya, 4.0, saya. iya, karena kita hidup di generasi kayak gitu, di generasi itu otomatis kita ngerasa kita tuh kayak yang sempurna lah gitu. Dan nggak fair juga sebenarnya karena kita nggak ngehadirin anak-anak yang di bawah Yang kita, generasi kita. generasi setelah kita, karena mereka juga pasti bilang kayak oh generasi gue paling enak kok, generasi gue yang paling maksudnya bukan enak namanya kayak kan kita beranggapan bahwa mereka tuh kayak nggak ada effort sama sekali, tapi Karena instantly gitu ya. tapi setahu aku tuh kayak anak-anak yang setelah kita itu justru sebenarnya kayak lebih kreatif dalam hal dan lebih multitasking gitu sih kalau menurut aku gitu. Iya sih, kayaknya memang benar kalau yang Elsa sampaikan gitu. Jadi dari yang Elsa sampaikan itu kita sebenarnya bisa belajar ya, Sa, bahwa ketika kita menilai seseorang itu not based on generation, tapi bagaimana kita bisa berbaur dengan generasi mereka sehingga kita bisa sama-sama gitu. Aku jadi inget film tahun 2015. Apa tuh? Jadi ada film itu judulnya The Intern. Jadi ini ceritanya diperankan oleh Anna Hathaway sih. Jadi Anne Hathaway ini dia sebagai generasi milenialnya seperti kita, dan dia punya perusahaan startup yang begitu besar dalam bidang fashion kayak gitu. Tapi perusahaannya itu saat itu membuka kesempatan untuk generasi yang senior gitu untuk bergabung di perusahaan itu. Tapi senior yang berpengalaman. Iya, interesting banget gitu, dan emang udah kelihatan banget gitu. Jadi yang satu tuh memang muda, dan satu yang masuk ke situ memang usianya sudah terlihat ubannya gitu. Jadi memang benar-benar tapi pengalamannya kelihatan udah lebih older dan others employee gitu kan. Jadi kan artinya itu akan sangat sulit pastinya bagi yang sudah generasinya lebih lama gitu ya bergabung dengan generasi yang milenial seperti itu, karena kan mungkin lebih cepat dalam proses berpikir dan lain sebagainya gitu. Juga, gitu kan. Bener banget. Tapi dari film itu diajarkan bahwa kita itu gimana benar-benar dua-duanya. Jadi karena berasal dari generasi yang berbeda, gimana dua-duanya itu bisa sama-sama kerjasama nih bareng untuk mencapai hasil yang maksimal, dan perusahaan itu makin gede gitu. Jadi nggak ada yang kayak gunggulin gitu lah, kamu kan generasi Z biasanya instan, nggak suka sama proses gitu ya. Nah aku kan generasi Y, makanya kita nggak cocok gitu ya kadang-kadang. Tapi suka aku kayak gitu masih ya. belum
maksudnya masih belum ngerti banget nih pembagian generasi ini. Kak Nurma bisa jelasin Kak nggak sih Nurma. maksudnya Miss Nurma ini kayaknya. Oke, Miss Nurma sendiri bisa jelasin nggak sih secara detail ke aku biar aku kayak lebih paham lagi. Misalnya kayak Bloomers generation itu apa, terus kayak karakteristiknya seperti apa, terus generasi X itu apa, Y, Z sampai Alpha yang sekarang. Maksudnya pasti kan kita punya berbeda karakteristik kan, karena kita hidup aja udah di zaman yang berbeda dengan situasi yang berbeda gitu. Ini kayaknya agak aneh ya, soalnya aku jadi narasumbernya di channel aku nih. Oh iya bener. Tapi nggak apa-apa ya, kita ngobrol nih kan namanya ngobrol bareng ya, jadi sharing Karena gitu aku ya. bukan narasumber loh. Jadi generasi-generasi yang boomers itu bisa jadi anak-anaknya adalah generasi Y, terus yang X juga anak-anaknya bisa generasi Y atau generasi Z gitu, tergantung seberapa cepat dia menikah dan kemudian dia punya anak gitu ya. Nah kemudian kalau generasi Z sendiri adalah generasi di atas 1995 sampai 2012 sih, ada juga yang bilang 2010 gitu, dan di atas 2012, pokoknya udah mulai 2018 ke atas itu sudah alpha generation gitu. Dan every generation tuh beda-beda Punya tantangannya. karakteristik yang berbeda-beda, punya plus minus sendiri dalam cara berpikir, Iya, cara benar-benar. Bertingkah laku gitu, Berinteraksi ya. berinteraksi juga gitu kan. Aku yang nanya nih sama kamu nih, gantian nih kayaknya nih. Wah, aku deg-degan nih. Nah, aku deg-degan. Elsa kan pernah cerita kalau pernah kerja di perusahaan finance ya, dan itu perusahaan yang cukup besar di Jakarta, dan itu berganti-ganti ya, artinya ada perusahaan yang pertama, perusahaan yang kedua, dan itu dua-duanya adalah finance nih. Nah di sana juga pastinya banyak generasi-generasi yang milenial dan juga ada generasi Z juga yang dipakai oleh perusahaan. Kalau menurut Elsa, ketika Elsa menganalisa itu semua, kira-kira kenapa sih perusahaan itu mau menerima anak-anak yang generasi kekinian gitu, atau generasi yang fresh graduate? Lebih ke interaksi sih, mungkin dengan teman atau dengan karyawan di kantor gitu. Jadi kalau menurut aku kayak pertanyaan yang pertama itu kenapa anak-anak generasi milenial juga diikut sertakan dalam perusahaan itu? Sebenarnya jawabannya udah. Tapi memang iya. Iya iyalah. Banyak ya. Ya banyak lah. Lebih kepada semua orang pasti tahu lah, itu kan lebih kayak regeneration kan. Oh oke. Ide-ide baru, Ide terus mereka baru. kayak fresh banget gitu ya. Dan alasannya ya pasti regeneration, dan karena memang perkembangan zaman sendiri juga diikutin oleh hadirnya anak-anak milenial itu gitu. Nah kalau untuk beradaptasi, kebetulan kan aku yang jatuhnya ke yang milenialnya ya, maksudnya ke anak yang generationnya lah gitu, ketemu dengan para senior yang udah expert di bidang finance, apalagi aku masuknya kan awalnya fresh grad, terus kayak mesti di training dulu sebagai manajemen training gitu kayak jadi kayak belajar lagi gitu, belajar dari awal lagi, karena kan sebenarnya kita tahu background aku tuh nggak ada finance sama sekali kan. Terus jadi kalau untuk adaptasi sendiri pas aku masuk waktu aku masuk itu aku udah di training duluan kayak setahun gitu, di training secara diedukasi secara ilmu, secara knowledge sendiri, terus sama how to behave, kayak mannernya sendiri tuh kerja di finance itu kayak apa gitu, sebenarnya juga diajarin. Dan aku tuh banyak banget dapat training gitu, dan banyak banget trainer yang keren-keren gitu yang datang gitu, bahkan kayak untuk make up pun juga didatengin gitu. Kebetulan waktu aku training awal gitu yang baru masuk itu sebenarnya kita satu generasi sih, karena kan kita jatuhnya fresh graduate yang masuk ke perusahaan finance yang kebanyakan tuh backgroundnya nggak jarang sih yang finance gitu. Jadi kita di training benar-benar kayak apa itu finance, perbankan, ini segala macam, diajarin segala macamnya. Nah tapi dalam kurun waktu setahun itu kita juga kayak OJT gitu, terjun ke divisi, ke lapangan gitu loh. Jadi kita diajarin, sebenarnya awal-awal kayak kagok gitu sih, kayak tiba-tiba kan kita masuk ke lingkungan kerja yang dari awalnya kita di kelas, terus tiba-tiba masuk ke lingkungan kerja gitu, masuk ke orang-orang yang so professional, really professional. Dan waktu itu aku masih kayak merasa bodoh banget gitu. Terus masuk ke situ ya gimana ya, kalau aku sih beradaptasinya kayak aku liatin dulu cara kerja mereka segala macam gitu. Dan kebetulan observe dulu gitu. Dan beberapa lama kayak aku observe dulu, habis itu baru kayak PDKT-an sama yang mentorin aku, terus nanya-nanya gimana sih di sini sistemnya gimana sih gitu, diajarin sistem segala macam. Tapi entah kebetulan bagaimana, memang orangnya kali emang pintar kali ya, jadi semuanya tuh melek dengan teknologi sih kalau aku lihat gitu. Karena kan kita mesti
pada saat aku masuk itu 2013 ya, itu sebenarnya digitalnya juga udah bagus sih gitu. Dan aku nggak lihat ada gap sih antara old generation dengan young generation sih, nggak keren terlalu ya. ada gap. Jadi kita memang kebanyakan pakai email gitu sih, jarang yang pakai hard copy sih gitu. Dari 2013 ya aku yang baru masuk udah kayak gitu. Jadi mereka so profesional sih aku lihat. Jadi bener yang kayak di film itu ya, akhirnya memang bisa beradaptasi. Semakin besar ya perusahaannya ya. Jadi butuh anak-anak muda yang bikin jadi tuh kayak saling belajar gitu loh. Yang old generation juga belajar dari yang young generation, yang generation juga belajar masalah experience dari si old generation ini gitu. Nah itu tadi ya diskusi kita sama Elsa ya tentang remaja sekarang. Kayaknya memang kalau dari sisi pekerjaan terus dari remaja, alhamdulillah ya Elsa ya, ternyata memang banyak generasi sekarang yang memang tidak terpatok dengan judge untuk mereka gitu kan. Generasi yang sangat penting buat Indonesia ke depannya, bukan Indonesia aja sih, dunia gitu ya. Maksudnya jadi kayak gimana sih ngebentuknya jadi generasi yang benar-benar produktif dan positif gitu, supaya bisa membentuk dunia ini lebih indah ya. Ya inilah yang kami rasakan ya teman-teman di generasi Z, generasi Alpha, bahwa kami berusaha untuk saling menghargai satu sama lain gitu ya. Mudah-mudahan generasi yang di atas kami pun belajar untuk mengetahui proses, karena penting untuk mengetahui proses agar lebih nikmat aja ketika mendapatkan hasilnya gitu. Kalau bicara populasi, bener banget, tadi pagi aku baca di dignition.com ya, di situ bahwa setiap minggunya itu generasi Alpha ada yang lahir sekitar 2,5 juta orang gitu setiap minggunya gitu. Produktif sekali ya. Jadi memang lebih banyak banget, dan itu katanya sih di daerah India itu banyak banget gitu produksinya. Tapi artinya itu sebuah data yang membuktikan bahwa generasi Alpha ini adalah generasi yang nanti akan artinya bisa sangat membentuk dunia gitu. Dan artinya mudah-mudahan bisa sama-sama kita sebagai guru dan kamu juga sebagai orang biasa profesional gitu ya di karir kamu, mungkin juga bisa membantu ya untuk bisa positif interaksi dengan mereka, sehingga mereka tidak menutup diri atau malah memang membuka diri bersama-sama lah untuk sukses ya. Jadi kita intinya kayak bergandengan tangan gitu, jelas sama-sama membentuk generasi ini supaya nanti dunia ini lebih baik ke depannya, kayak yang aku bilang tadi. Amin. Supaya hidup ini tuh indah gitu. Hidup ini indah, penuh dengan warna. Itu lalu tahun berapa ya? Aku tahu tapi nggak tahu. Generasi aku soalnya. Kita sama loh generasi. Ya Elsa, makasih banget udah sempatin waktu ya untuk aku di channel Norma. Thank you banget, keren banget ya. Mudah-mudahan nanti Elsa punya ada kesempatan lagi, ada kesempatan lagi buat ngobrol di channel Norma dengan diskusi yang beda lagi. Thank you teman-teman. Untuk kalian yang suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan sebarkan informasi kebaikan ini untuk orang-orang yang ada di sekitar kalian. Tetap semangat berkarya, iya, dan selalu bahagia.